Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama Bapak. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, mari ya kita baca doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran matematika. Nah, maka ya kita berdoa dulu yuk sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak semua sekalian, tentunya kalian sudah tidak sabar ya dalam menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak berikan berikut ini. Nah, mari ya kita saksikan dengan seksama. Kalian siapkan alat tulis kalian untuk mendengarkan dan juga mencatat mungkin apabila ada yang perlu kalian catat. Kalian semuanya, apa kabarnya? Tentu kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem koordinat. Nah, apa itu sistem koordinat? Nah, sistem koordinat akan kalian pelajari setelah kalian mengenal yang namanya garis bilangan. Nah, di sini kompetensi dasar yang akan kalian pelajari untuk pengetahuan adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Lalu poin pengetahuan sudah, lanjut ke poin keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah keterkaitan yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Indikator yang akan Bapak ambil yaitu pertama mengidentifikasi konsep diagram kartesius, lalu kalian juga dapat mengidentifikasi pembagian kuadran bidang kartesius, mendeskripsikan langkah-langkah menggambarkan titik pada koordinat kartesius, lalu yang keempat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, lalu yang kelima menentukan posisi titik terhadap titik pusat atau 0,0 dengan titik tertentu atau AB. Manfaat sistem koordinat kartesius apa sih? Nah, kalian tentu bisa lihat ya. Zaman sekarang ini adalah zaman serba canggih. Kalian di HP-nya atau di gadget kalian ya, pastinya ada yang namanya aplikasi Google Map. Nah, ya, seperti ini yang kalian gunakan. Itu bermanfaat ketika kalian mengetahui bagaimana cara bekerjanya sistem koordinat, kalian akan mampu untuk menyelesaikan soal-soal atau permasalahan yang berkaitan dengan sistem koordinat. Pengertian koordinat ya, koordinat itu apa? Koordinat adalah letak suatu titik yang ditulis ya dengan sumbu X dan sumbu Y, di mana X disebut dengan absis dan ya yang disebut dengan jarak adalah sumbu Y. Y disebut ordinat. Nah, Y itu disebut ordinat. X-nya itu adalah absis. Sumbu diagram terdiri dari dua garis yang berpotongan tegak lurus. Garis yang mendatar disebut sumbu X dan yang tegak disebut sumbu Y. Titik potong sumbu X dan Y disebut titik asal. Titik ini dinyatakan sebagai titik nol ya. Pada sumbu X dan sumbu Y terletak titik yang berjarak sama. Langkah-langkah menentukan titik. Yang pertama adalah titik-titik pada koordinat kartesius merupakan suatu pasangan titik ya pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu X, Y. Yang mana X disebut dengan absis dan Y disebut dengan ordinat seperti yang Bapak jelaskan tadi. Lalu garis yang berpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut ya titik nol ya, disebut dengan titik koordinat atau titik pusat koordinat ya. Nah, pada bagian atas sumbu Y mempunyai nilai positif. Ingat, bagian atas positif. Sedangkan pada bagian bawah memiliki sumbu negatif. Pada sumbu Y ya, pada sumbu Y bagian atasnya itu adalah sumbu positif, bagian bawahnya sumbu negatif. Pada sebelah kanan sumbu X ya, X yang kalian sudah pasti paham ya. Sebelah kanan sumbu X berarti berhubungan dengan yang horizontal atau yang kalian pernah belajar tentang garis bilangan. Kanan itu bernilai positif ya, sedangkan
yang sebelah kirinya bernilai negatif. Ya, diingat itu semua ya. Oke, menentukan titik koordinat. Nah, seperti ini ada contohnya, misalkan di sini kalau kalian lihat ya, pada warna ungu merupakan pusat koordinat, yaitu 0,0, yang berarti sumbu X dan Y-nya bernilai 0. Ini warna ungu kalau perhatikan oleh kalian ya. Diperhatikan, ini dia, ini titik 0,0. Sedangkan untuk warna hijau pada sumbu X mempunyai nilai 2 dan sumbu Y mempunyai nilai 3. Sudah paham? Iya, di sini ya. Kalau kita lihat ternyata titik warna hijau ini adalah sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 3. Maka ya, dalam koordinat ya bidang kartesius itu dapat ditulis sebagai titik koordinat yang terletak pada titik 2,3. Lalu untuk warna merah, nah pada warna merah mempunyai letaknya di sumbu X itu adalah min 3 pada titik ini ya. Lalu di sumbu Y-nya adalah 1 atau plus 1. Maka ya, koordinat dalam bidang kartesiusnya dapat kita tuliskan min 3,1 seperti itu. Nah, bagaimana, mudah bukan dalam membacanya ya? Ya, kalian perhatikan di sini berwarna biru. Letaknya ternyata berada di antara untuk sumbu X min 1 dan min 2 di tengah-tengahnya. Berarti sudah jelas bahwa letak dari sumbu X terhadap titik biru ini adalah min 1,5 untuk X-nya, dan untuk Y-nya adalah min 2,5. Maka bisa ditulis koordinat kartesiusnya adalah min 1,5 dengan min 2,5. Itu bagaimana cara menentukan titik koordinat. Lalu selanjutnya pembagian kuadran bidang kartesius. Nah, pada bidang kartesius ada yang disebut dengan kuadran. Perhatikan, kalau sebelah kanan ya di sini disebut dengan kuadran 1. Ya, sebelah kanan atas kita nyebutnya seperti itu ya. Sebelah kanan bawah disebut dengan kuadran 2. Sebelah kiri ya, sebelah kiri atas itu disebut dengan kuadran 2. Sebelah kiri bawah, sebelah kiri bawah itu disebut dengan kuadran 3. Sebelah kanan bawah disebut kuadran 4. Untuk nilai-nilainya bagaimana? Kalau kuadran 1 untuk nilainya X dan Y-nya adalah X, Y atau plus dengan plus. Sedangkan pada kuadran 2 min X, Y berarti min X, Y berarti dia adalah kuadran 2 ya, dimana X-nya bernilai negatif. Sedangkan kalau kuadran 3 X dan Y-nya kedua-duanya bernilai negatif. Diingat ya, kedua-duanya bernilai negatif. Sedangkan pada kuadran 4 X dan Y yang bernilai negatif adalah Y-nya. Jadi X, min Y. Ya, seperti itu pembagian kuadran bidang kartesius. Kita lanjutkan bagaimana kalian menentukan letak kuadran pada titik berikut. Perhatikan. Ya, contoh seperti tadi ya. Bagaimana kuadran yang ada di 2,3? 2,3 di sini adalah sumbu X-nya berapa? Sumbu X-nya adalah berapa? 2, betul. Sumbu Y-nya adalah 3. Maka kuadrannya kuadran berapa? Dia berada di kuadran 1. Sedangkan bagaimana dengan 0,0? 0,0. Karena dia sumbu X-nya 0, sumbu Y-nya 0, maka dia bukan kuadran 1, bukan kuadran 2, bukan kuadran 3, maupun bukan kuadran 4, melainkan titik pusat ya. Kita ingatkan kembali ya, kalau 0,0 berarti dia adanya titik pusat. Sedangkan min 3,1 ada di mana tadi? Min 3,1 X-nya min, Y-nya plus. Benar sekali ya. Maka kalau X-nya min ya, Y-nya plus, maka dia masuk di kuadran 2. Benar sekali. Iya, pinter. Nah, tadi kalau X-nya negatif dan Y-nya negatif untuk sumbu yang titik yang berwarna biru, berarti di sini ada di kuadran berapa? Iya, benar sekali, ada di kuadran 3 karena X-nya positif, X-nya negatif dan juga Y-nya negatif, maka dia berada di kuadran 3.
Pintar sekali Ananda sekalian semuanya. Sumbu Y jika Bapak sajikan seperti ini, dimulai dari huruf titik A sampai dengan titik H ya. Nah, maka kita bisa buat di sini ya, titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Setuju? Ya, perhatikan oleh kalian. Berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, dari mana kata-kata itu bisa keluar? Perhatikan di sini. Titik A ya. Jarak titik A ini adalah 3 satuan dari sumbu Y. Artinya dia dari sini ke sini ya. 1 2 3. Ya, berarti dia sumbu X ya 3. Maka kita sebut dia 3 satuan dari sumbu Y karena jaraknya antara Y dengan si titik A itu adalah 3. Lalu jarak 6 satuan dari sumbu X. Siapa? Titik A ini. Kalau perhatikan di sini adalah titik koordinatnya 6 ya untuk A. Berarti dia jaraknya 6 satuan dari terhadap sumbu X. Nah, ya, itu cara mencarinya. Bagaimana menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti yang kedua, yang B bisa dong ya. Nah, yang B selanjutnya adalah iya, B itu berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Lalu yang C ya, 4 satuan dari sumbu Y ya, dan juga iya berjarak 3 satuan dari sumbu X. Pak, ini tidak berpengaruh terhadap negatif dan positifnya. Tidak berpengaruh, tapi ya sumbunya iya kalian bisa lihat, yang penting di sini adalah kita menentukan posisi titik terhadap sumbu X-nya ya, bukan koordinatnya. Kalau bicara pada koordinat, berarti sumbu C itu adalah koordinatnya iya min 4,3 ya. Di sini kita bicara posisi titik terhadap sumbu X ya. Lalu yang D bagaimana? Nah, jika dilihat secara kuadrannya berarti min 6,5, tapi karena kita melihat sisi posisi titik terhadap sumbu X dan Y-nya, maka titik D itu berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana sumbu E? Nah, titik E ya berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Lalu F berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. G berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Sedangkan H berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak berjarak berapa satuan di sini? Walaupun nggak kelihatan, sekarang sudah bisa mengetahui berapa? Iya, 5 satuan dari sumbu X. Oke, sekarang kita belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sudah ya, kita lihat aplikasinya. Nah, kalau Bapak buat seperti ini, ayo. Sekarang berarti jarak terhadap sumbu X, si A, titik A itu adalah terhadap sumbu X jaraknya adalah 6, betul sekali. Jarak terhadap sumbu Y adalah 2. Posisinya, posisi titiknya adalah di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y. Maka koordinatnya adalah 2,6. Paham? Iya, kita teruskan contoh berikutnya. Yang B. Yang B ada di sini nih. Nah, tuh, yang B bagaimana ya? Iya, jarak terhadap sumbu X-nya berapa? 0. Ya. Jarak terhadap sumbu Y-nya? Iya, 3, betul sekali. Nah, posisinya, posisi titiknya berada di apa? Iya, dia nggak ada di atas sumbu X, nggak ada di bawah sumbu Y. Berarti iya, dia ada di antara sumbu X. Iya, di antara sumbu X, tapi di sebelah kanan sumbu Y ya. Nah, di sebelah kanan. Sehingga titik koordinatnya berapa dia? Dia adalah titik koordinatnya adalah 3,0 ya. Nah, berarti dia letaknya kuadran berapa? Dia berada di antara kuadran 1 dan 4. Iya. Oke, kita lanjutkan yang C. Yang C adalah berarti di sini kalau kita lihat yang C, titiknya dia adalah jarak terhadap sumbu X adalah 3 ya. Lalu jarak terhadap sumbu Y adalah 2. Nah, letaknya bagaimana? Di atas sumbu X ya, dan di kiri sumbu
Y, maka berapa? Iya betul, koordinat titiknya adalah min 2,3 karena dilihat dari letaknya tadi ya. Nah, itu contoh-contoh yang dapat Bapak sampaikan untuk Ananda sekalian semuanya ya. Maka itu semua kalian bisa pelajari kembali, di dalam buku sudah ada ya. Kalau kalian kurang mengerti boleh tanyakan Bapak secara japri. Baik, sekarang bagaimana posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0 dan titik tertentu A dan B. Kita lihat bagaimana ya. Nah, Bapak punya contoh di sini ya. Ada pos 1, ada perumahan, ada pos 2, ada hutan ya, ada tanah lapang, ada pasar, ada pos utama dan lain sebagainya. Kalian perhatikan. Nah, jika dilihat di sini ya. Nah, posisi tempat terhadap masing-masing ya. Tempat misalkan perumahan. Berarti posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6,5 ya. Pos utamanya adalah 6,5 di sini ya. Perumahan adanya letaknya di sini. Berarti 6,5. Paham ya anak-anak sekalian? Iya. Lalu posisi perumahan terhadap tanah lapang. Nah, tanah lapang dilihat nih. Tanah lapang adalah ini. Iya, ini tanah lapang ya. Tanah lapang terhadap posisi si perumahan itu adalah 10,2. Bagaimana ceritanya 10,2? Perhatikan. Jarak dari perumahan terhadap sumbu X sampai sini ya. Nah, ini kalau kita hitung adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka 10 ya, koma 2-nya itu terhadap sumbu Y. 1, 2 ya. Nah, paham ya anak-anak sekalian semuanya? Oke, good job, bagus ya. Nah, kalau perumahan terhadap kolam, nah, kalian perhatikan kolam adanya di sebelah sini ya. Berarti sumbu X ya kita hitung dari perumahan ke kolam itu adalah sejauh 9 nih ya. 9 titiknya. Lalu perumahan terhadap kolam sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya berarti dari sini ke sini ya. Turun sampai ke sini. Nah, kita hitung berarti sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sampai 8. Nah, sini 8, sini 9. Maka terhadap kolam adalah 9,8. 9 satuan ke kanan, 9 satuan ke atas ya. Jadi perhatikan, hati-hati ya. Dilihat dari mana letaknya, itu yang harus kita cari. Oke, anak-anak sekalian, tentunya kalian bisa menjawabnya dengan jelas ya dan memahaminya. Nah, sekarang bagaimana kalau Bapak punya untuk kalian, bagaimana pertanyaannya adalah jarak hutan terhadap perumahan. Nah, ayo silakan dicari itu jarak hutan terhadap perumahan. Berapa sumbu X-nya, berapa sumbu Y-nya. Dicari ya oleh kalian kalau kalian merasa penasaran. Baik, anak-anak sekalian semuanya, itu yang dapat Bapak sampaikan untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini kalian dapat melihatnya dengan baik dan mengerti apa yang sudah Bapak jelaskan untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua sekalian, tentunya kalian sudah dapat mengerti ya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi ya dapat dengan mudah kalian cerna ya, dapat dengan mudah kalian mengerti, sehingga ya kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang nantinya mungkin ya akan Bapak berikan pada kesempatan yang akan datang ya. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda atas semua perhatian kalian, dan juga jangan lupa jika kalian memang belum memahami, terus putar ya video yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak buat untuk kalian semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.